Perkenalkan, nama aku Dian Rumala dengan NIM 24034042 dari Fisika B. Perkenalkan, nama aku Jeli Anggraini dengan NIM 24034046 dari Fisika B. Pada hari ini, kami akan melakukan praktikum dengan judul materinya kalorimeter. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama adalah menentukan kapasitas kalorimeter, yang kedua menentukan kalor jenis suatu bahan. Di sini kami menggunakan kubus materi. Alat dan bahannya sebagai berikut. Set kalorimeter berfungsi untuk mengukur jumlah kalor atau panas. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu. Gelas piala dan air secukupnya, di mana gelas piala berfungsi sebagai wadah tempat air yang akan kita ukur. Kemudian set kubus materi yang digunakan sebagai alat ukur kapasitas kalor kubus materi. Selanjutnya alat pemanas yang digunakan untuk memanaskan air hingga titik didih. Kemudian bejana pemanas air yang digunakan sebagai wadah air yang akan kita didihkan. Kemudian neraca Ohaus yang digunakan untuk mengukur massa yang ada pada kalorimeter. Kemudian serbet yang digunakan sebagai penyeka air. Sebelum memulai praktikum, sebaiknya mengkalibrasi alat terlebih dahulu. Kemudian menimbang kalorimeter kosong dengan neraca Ohaus yang telah kita kalibrasi. Selanjutnya pastikan bahwa neraca Ohaus menunjukkan angka 0 dan catat hasil pengukuran pada kertas laporan. Selanjutnya masukkan air dingin ke dalam kalorimeter dan timbang kalorimeter yang berisi air dingin. Selanjutnya, setelah menimbang kalorimeter yang berisi air dingin, catat hasil pengukuran pada kertas laporan. Kemudian, mengukur suhu pada kalorimeter yang berisi air dingin. Setelah itu, catat hasil pengukuran pada kertas laporan. Kemudian tuangkan air ke dalam bejana dan memanaskan air dengan alat pemanas yang telah ada. Kemudian kita ukur suhu yang ada pada air panas di dalam bejana ini. Setelah mengetahui suhunya, kita tulis di dalam kertas pelaporan. Kemudian tuang secepatnya air panas yang telah mendidih tadi ke dalam kalorimeter yang berisi air dingin. Kemudian aduk merata. Langkah selanjutnya mengukur suhu campuran air dingin dan air panas yang ada di kalorimeter tersebut. Dan timbang kalorimeter yang berisi air panas dan air dingin tadi dengan neraca Ohaus. Dari hasil timbang massa dan ukuran suhu yang telah dilakukan, catat hasil pengukuran pada kertas laporan. Selanjutnya adalah menentukan kapasitas kalor jenis bahan kubus materi, di mana sebelumnya pastinya mengkalibrasi alat terlebih dahulu. Di sini kita mengkalibrasi neraca Ohaus terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menimbang massa. Kemudian kita akan menimbang massa kalorimeter kosong.
Setelah itu, catat hasil pengukuran dari massa kalorimeter kosong pada kertas laporan. Langkah selanjutnya yaitu masukkan air dingin ke dalam kalorimeter dan timbang kalorimeter dengan neraca Ohaus. Kemudian catat hasil pengukuran pada data pelaporan. Kemudian panaskan air dan kubus materi dengan bejana dan alat pemanas yang telah ada. Setelah mendidih, ukur suhu yang ada pada bejana. Selanjutnya, masukkan air dan kubus materi yang telah panas ke dalam kalorimeter yang berisi air dingin dan aduk secara merata. Setelah diaduk, ukur suhu campuran yang ada di dalam kalorimeter, yakni campuran dari air dingin dan air panas. Catat hasil pada kertas laporan. Nah, selanjutnya dari hasil data yang telah kita dapatkan tadi, yakni dari kapasitas kalorimeter, diketahui M0-nya adalah 135 gram, M1-nya 205 gram, M2 268 gram. Nah, M1 kecil itu adalah dari M1 dikurangi M0, dimana hasilnya 70 gram. Kemudian M2-nya 63 gram, T1 38 derajat Celcius, T2-nya 70 derajat Celcius, dan TA-nya adalah 50 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yang dimana rumus C1-nya adalah M2 dikali CA dikalikan dengan T2 dikurangi TA dikurang M1 dikalikan CA dikalikan dengan TA dikurangi T1 per TA dikurangi T1. Kemudian kita substitusikan angka yang sudah ada ke dalam rumus yang sudah kita buat. Setelah itu diperoleh hasilnya adalah 301,35 Joule per kilogram derajat Celcius. Begitupun untuk data kedua dan data ketiga. Sama caranya seperti kita mencari data pertama. Kemudian kita cari rata-ratanya, yakni sigma CI dibagi per N, dimana kita jumlahkan seluruh data dibagi dengan 3, sehingga hasilnya adalah 242,67 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kita akan mencari CI dari kubus materi, dimana kita sudah memperoleh data-data dari hasil pengukuran yang kita lakukan. Kita masukkan ke dalam rumus, di mana CI sama dengan C rata-rata ditambah M1 dikali CA, kemudian kita kalikan dengan TA dikurangi T1 per M2 dikalikan dengan TA dikurangi T1. Kemudian kita substitusikan hasil data yang sudah kita peroleh.
Kemudian diperoleh hasilnya adalah 11.633,13 dibagi 703 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya sama dengan 16.547,83 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian lakukan hal yang sama untuk mencari data kedua dan data ketiga serta C rata-rata dari kapasitas kalor jenis bahan. Demikian praktikum kalorimeter kami pada hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.